Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, tak lupa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmatnya, rahmatnya kepada kita semua. Dan mari kalimat-kalimat seperti ini bukan sekedar formalitas di dalam majelis-majelis kita, tetapi memang menjadi karakter kita, jadi sifat kita. Memang selalu ingat akan nikmat Allah pemberiannya. Jadi harus betul-betul tiap hari, tiap saat kita memiliki kesadaran seperti itu. Karena dengan itulah kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Tapi kalau sudah tiap hari yang kita pikirkan cuma ya sekedar apa yang kita butuhkan, terus kita puaskan, kita penuhi, ya, terus setelah selesai ya sudah selesai. Begitu. Ya. Maka kalau kita cuma seperti itu pikiran kita, perasaan kita, berarti ya tadi kita ini masih jauh dari keimanan yang sesungguhnya. Ya. Tanpa merasa bahwa memang ini jasa dari Allah, nikmat dari Allah, anugerahnya yang perlu untuk kita syukuri, ya, dan kita ingin gunakan sebaik-baiknya di dalam ketaatan. Nah, supaya kita meningkat ketaatan kita, kesungguhan kita, ini nanti kita akan membaca surah Al-Hijr, ya, surah ke-15. Nanti mulai dari ayat ke-89 sampai di akhir ayat. Nah, ini peristiwanya dulu yang mengalami ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan. Nah, setelah beliau menyelesaikan tugasnya, sekarang kita semua yang harus melaksanakan ayat ini, melaksanakan Al-Quran ini, ya, harus mendapat perhatian yang serius dari kita. Ya, kita mulai dari ayat yang ke-89, ya, surah Al-Hijr, surah 15, ayat ke-89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul inni anan nadhirul mubin kama anzalna 'alal muqtasimin alladzina ja'alul qur'ana 'idin fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin inna kafaynakal mustahzi'in alladzina ja'alu ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul, dan katakanlah wahai Muhammad, ini sesungguhnya aku, ana, yakni diriku ini, aku ini, an-nadhiru adalah rasul yang memberi peringatan. Yakni di dalam tafsir Al-Jilani saya bacakan wa qul lil mu'anidina
al-munkirin, katakan Muhammad kepada orang-orang yang membangkang, yang menolak dakwamu ini. Ini sesungguhnya aku biizni Rabbi, dengan izin Tuhanku, ya, wa wahyihi ilayya, dan dengan wahyunya kepadaku. Jadi jelas di sini, ini tadi pelajaran bagi kita. Ini untuk menyambung materi-materi kita yang sudah sering disampaikan akan kewajiban untuk kembali mewujudkan kehidupan Islam. Jadi ketika masyarakat banyak yang belum menerima atau belum setuju, belum mengerti, maka kita harus tetap menyampaikan dakwah. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW teladan kita, itulah yang menjadi tugas beliau. Ya, jadi beliau ditugaskan untuk terus menyampaikan dan menegaskan bahwa tadi sesungguhnya diri saya ini dengan tadi izin Allah, dengan wahyu dari Allah, anan nadhir, ay anal munzirul mubin, aku adalah orang yang memberi peringatan yang nyata. Anzartukum bi bayanin wadihin, aku sampaikan kepadamu peringatan dengan penjelasan yang sangat jelas, wa burhanin laih, dan dengan bukti-bukti yang nyata. Jadi di sini diperingatkan dari apa? Annal iqaba wal adzaba sayanzilu, bahwa murka Allah, siksa Allah akan turun ala ma lam yu'min billah, kepada orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang tidak mau taat kepada Allah. Jadi ini dakwah harus terus ditunaikan, tidak bisa dihentikan dan tidak boleh diliburkan. Dan dakwah ini, ya, ini kan lagi musim Maulid nih, semua tadi itu mengatakan Rasulullah sebagai contoh, Rasulullah sebagai teladan, Rasulullah diharap syafaat, Rasulullah untuk diikuti, dihidupkan sunnahnya. Ya, tetapi kehidupan yang kita alami ini masih jauh dari apa yang tadi dicontohkan oleh Nabi. Nah, ini makanya perlu kita terus koreksi, dan dakwah untuk menegakkan kembali kehidupan Islam harus terus dilakukan. Jadi tidak ada kata libur atau, ya, ini sudah disampaikan di sini. Kama anzalna 'alal muqtasimin, sebagaimana kami telah turunkan kepada orang-orang yang muqtasimin, ini arti lafziannya membagi-bagi. Ya, ini saya bacakan tafsir yang lain biar lebih jelas. Waqtalafa fil muqtasimin, Imam Al-Qurtubi menyampaikan terjadi perbedaan penjelasan di sini, tapi beda ini bukan bertentangan, justru untuk memperjelas kita agar tambah jelas. Ya, tentang al-muqtasimin itu siapa? Ala aqwalin sab'ah. Ya, ada 7 penafsiran tentang al-muqtasimin. Al-awwal, yang pertama dari riwayat Muqatil wal Farra. Jadi hum sittata asyara rajulan. Mereka ini yang dimaksud muqtasimin adalah 16 orang tokoh. Ba'athahumul Walid bin Mughirah, yang diutus oleh Al-Walid bin Mughirah ayam al-mausim, pada musim atau pada awal hari, ya, jadi di hari-hari di waktu tertentu, pokoknya waktu itu ditetapkan, ya. Faqtasimu aqaba Makkah. Jadi mereka dibagi-bagi di setiap sudut, di setiap wilayah Mekah.
Ya, wa anqabah, di setiap wilayah kepemimpinannya itu, tiap wilayahnya. Ya, wa fajajaha, bahkan di setiap lorong-lorongnya atau jalan-jalannya. Ya, fijaj. Yaquluna liman salakaha. Jadi semua tokoh ini standby di situ, ada 16 orang. Ini menyampaikan pengarahan kepada setiap orang yang melewati wilayah tersebut. Jadi baik jalan, harus pokoknya gitu ya. Ini, jadi semuanya diberi tugas, makanya dibagi-bagi di tiap wilayah. Mungkin kalau sekarang ya di tiap jalan poros itu ya, setiap orang lewat dikasih pengarahan. Nah, ini kebijakan pemerintah Mekah waktu itu. Apa pengarahannya? La tagtaru bihadzal kharij fina. Jangan Anda tertipu oleh orang yang membangkang atau yang keluar dari ketentuan kita. Ya nek bahasa sakniki wis ngoten-ngoten bahasa orang radikal ono mesti kan. Ya al kharij fina. Yuda'in nubuwah, yang mengaku sebagai nabi. Fa innahu majnunun, padahal dia itu orang gila. Ya, dan diberi pilihan, tidak hanya gila, boleh mengatakan nabi itu tukang sihir, boleh nabi katakan tukang syair, ya, dukun, macam-macam, pokoknya itu yang penting intinya nanti kalau ngomong jangan didengarkan. Jadi disinilah kita diperlihatkan suasana dakwah waktu itu. Jadi ketika Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat ini sudah awalnya ini kan nanti ini perubahan dari dakwah secara sembunyi-sembunyi diperintahkan oleh Allah untuk terang-terangan. Jadi awalnya kan Rasul dakwah itu sembunyi-sembunyi. Ya, dibina di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, kemudian di beberapa tempat sampai banyak sahabat. Dan pengaruhnya sudah mulai terasa. Di mana orang-orang banyak yang masuk Islam, maka pemerintah perlu bertindak untuk menghalangi dakwah tersebut. Perhatikan ya, jadi Nabi pun dimusuhi pemerintah. Makanya lihat dulu, anggar pemerintah itu apa yang dilakukan dulu, amal soleh apa amal yang lain ya. Ini, jadi di sini ditegaskan ada 16 tokoh. Ini diketuai oleh Al-Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Jadi Sayyidina Khalid itu putra dari Al-Walid. Al-Walid putra dari Al-Mughirah. Ya, walaupun kemudian disikap oleh Al-Qur'an atau hadis bahwa Al-Walid ini anak dari perselingkuhan, bukan anaknya Al-Mughirah. Sebagian ada riwayat seperti itu. Ya. Jadi semua tadi wilayah ditunjuk orang tadi, dan semua ini tokoh-tokoh Mekah, ada 16 orang utama tadi. Nah, mereka ini ditugaskan untuk memberikan pengarahan kepada setiap orang yang lewat, ya, agar tidak mengikuti pembangkang, yaitu Nabi Muhammad SAW. Begitu. Ya, demikian wasumul muqtasimin, mereka kemudian dinamakan dengan al-muqtasimin li'annahum iqtasamu hadzal turuq, karena mereka dibagi-bagi di setiap jalur perjalanan. Jadi itu makna yang pertama dari penjelasan Imam Al-Qurtubi di sini. Ya, jadi beliau sampaikan seperti itu. Ini dari berbagai riwayat. Ya. Begitu. Wa kanu ya nasabul Walid bin Mughirah hakaman, mereka menunjuk atau memilih Al-Walid sebagai penguasa, sebagai hakaman dan sebagai pimpinan tertinggi. Jadi ya, ala babil masjid, di depan pintu Masjidil Haram. Fa idza sa'alu 'anil nabi, jadi waktu itu di tiap daerah ada tokoh-tokoh lain. Al-Walid sebagai puncak pimpinan, dia sebagai orang yang ditunjuk di pusat masjid. Ya, makanya berarti ayyaman mausim ini kemungkinan musim haji, di mana orang-orang asing juga datang.
Ya, orang-orang dari luar Mekah juga datang semua. Gitu. Maka Al-Walid yang standby di pintu masjid, dan tadi bila ada orang menanyakan tentang Nabi Muhammad SAW, maka jawaban harus resmi dari beliaunya ini, dari pejabat yang memang ditunjuk paling berkuasa di sini. Jadi seperti itu. Fa idza sa'alu 'anil nabi, jika ada orang yang bertanya qala sadaqa ulaika. Jadi di situ memposisikan diri bahwa gimana sebenarnya Muhammad ini? Maka Walid cukup mau mengatakan yang benar tuh mereka tadi yang sudah memberi penjelasan. Jadi mulai dari luar kota sudah disambut begitu. Orang belum masuk ke kota Mekah sudah disambut dan dikasih pengarahan. Sekarang di Mekah ada pembangkang, ya, dia ngaku nabi, namanya Muhammad ini begini. Ya, diberi penjelasan begitu. Ya. Nah, nanti kalau sudah sampai di masjid nanya tentang masalah ini, maka tinggal menegaskan saja. Yang menjelaskan kepada Anda, mereka lah yang benar. Muhammad ini jelas adalah pembangkang yang menyimpang, ya, dari ketentuan pemerintah. Ya, jadi demikian itu. Itu sebagian riwayat. Yang kedua, Qatadah meriwayatkan hum qaumun min kufari Quraisy. Mereka itu kaum dari kafir Quraisy. Ikatasamu kitab Allah. Mereka membagi kitab Allah, ya, faja'alul ba'dahu syi'ran. Jadi ada kajian ilmiah. Nah, ini. Jadi perhatikan ini, ya. Jadi kita dapat data-data yang sangat penting yang mungkin selama ini belum kita dengar. Jadi di pemerintah Mekah juga tidak hanya tadi melakukan orang-orang yang mau masuk Mekah dikasih pengarahan-pengarahan, tapi juga mereka membuat kajian ilmiah tentang Al-Quran yang sudah terkumpul. Ini Quran ini bagaimana gitu? Jadi mereka para ahli ibaratnya gitu, ya, mungkin ya ahli abal-abal gitu. Karena nanti banyak kisah dalam hadis kan yang ada ahli syair itu kan ketika mendengar Quran masuk Islam seperti ini. Jadi ini rekayasa saja nih. Jadi tokoh-tokoh yang disemati dengan tadi mungkin kalau zaman sekarang ya pakar, ahli macam-macam. Ya, mereka ini menjadikan Quran itu dikatakan yang surat ini atau yang bagian ini adalah syair. Yang bagian ini surat ini sihir. Yang bagian ini perdukunan, mantra macam-macam, ya. Pokoknya dibagi-bagi. Nah, di Quran itu dibagi-bagi. Ya. Jadi seperti itu. Ini yang penting untuk kita cermati. Sama sekarang ajaran Islam pun gitu, ya, dibagi-bagi. Ini ajaran yang radikal, ini ajaran yang tasamuh, ya. Ini yang liberal, ini yang tradisional. Nah, itu kalau dibagi-bagi itu mirip dengan ini. Jadi Quran dibagi-bagi. Ada yang begini, begitu dan sebagainya. Ya, itu yang kedua. Ya, kemudian yang ketiga di tafsiran Wasani Suqala Ibnu Abbas. Hum ahlu kitab, yang dimaksud ayat ini al-muqtasimin adalah ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Amanu bi ba'dihi wa kafaru bi ba'dihi. Mereka mengimani sebagian Al-Qur'an dan mereka menolak sebagaimana. Sebagaimana juga dikatakan oleh Ikrimah, dalam riwayat Ikrimah juga dikatakan mereka ini adalah ahli kitab yang mereka suka mengolok-olok wahyu yang turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, ya. Dan ini juga menjadi pendapat yang keempat yang menegaskan pendapat yang ketiga. Al-Khamis yang kelima, qala Qatadah, dari riwayat Qatadah mereka mengatakan qasamu kitabahum fafarraquhu wa baddaduhu wa harrifuhu. Mereka membagi-bagi, jadi ahli kitab juga. Mereka membagi-bagi kitab mereka, ya, dipilah-pilah seperti ini, kemudian disimpangkan. Mana yang boleh dibacakan kepada umat, mana yang tidak boleh, mana yang harus dirubah, nah gitu. Nah, ini berarti sama ya, kayak sekarang ini. Ini ono mau balik, mana Quran yang boleh disampaikan ya, mana ajaran Islam yang tidak boleh.
jangan menyampaikan begini Ustaz. Ini tidak tidak cocok, tidak baik untuk masyarakat. Ya, jadi terus mereka ada yang perlu dirubah. Nah, begitu. Ini Quran ini perlu, makanya kemarin ada yang dari Islam liberal mengusulkan perlu ada pentakwilan kembali Al-Quran gitu sesuai dengan masa. Ada lagi bukan pentakwilan Quran tapi mengatakan perlu ada renovasi lah bangunan gitu. Rekonstruksi ya, apa itu? Supaya ngono niku lah. Ya, untuk fikih. Nah, jadi ada rekonstruksi fikih. Supaya fikih itu bisa menjawab tantangan zaman, ya, begitu. Perhatikan ya. Jadi ini sama, dulu begitu. Jadi ini tidak jauh karena ya memang sumbernya sama dari Yahudi dan Nasrani. Tukang idenya tetap. Bahkan murid-murid mereka tetap madhabnya sudah ada sejak dulu. Ini sejak masa Nabi ini. Jadi kitab Allah itu dipilah-pilah, dipilih-pilih, dikelompok-kelompokkan. Terus mana yang perlu disampaikan, mana yang tidak boleh. Ya, mana yang perlu dirubah bila perlu. Ini ya. Yang keenam dari riwayat Zaid bin Aslam, al-muradu qaumun shalih. Ini adalah orang-orang yang soleh, taqasamu ala qatrihi. Ya, suruh muqtasimi. Jadi mereka dibagi tadi itu tentang siapa mereka yang akan terbunuh, ya, berkorban di dalam ini. Kemudian ya beliau dasarkan di surah An-Naml, nanti di tafsir surah An-Naml ayat 9. Asabi yang ke-7 dari riwayat Al-Ahmas, hum qaumun iktasamu aimanan tahalafu 'alaiha. Mereka kaum yang memilah-milah sumpah yang mereka sumpah dengan kalimat masing-masing. Yakni di antara riwayat innahum Al-As bin Wa'il, Utbah bin Syaibah, ya, Ibnai Rabi'ah, terus Abu Jahal bin Hisham, ya, Abul Bakhtari bin Hisham, An-Nadhr bin Haris dan Umayyah bin Khalaf, serta ada Munabbih bin Hajjaj. Mereka punya kalimat sumpah sendiri-sendiri, ya, jadi sesuai dengan tadi. Jadi itu kondisi dulu begitu. Jadi para pemimpin Mekah itu sangat kuat sekali, betul-betul memusuhi Nabi Muhammad SAW dengan dakwanya. Jadi dari sini berarti karena beliau ini sebagai teladan bagi kita, gitu ya, maka sesuai dengan yang Allah sampaikan di sini, dakwah ini harus dilakukan dan harus dilanjutkan. Karena setelah Nabi tidak ada, ya kita yang akan merawat Islam ini. Ya, itu kita teruskan dulu. Ya, ayat 91. Alladzina ja'alul Qur'ana idin, yaitu orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an sebagai idin. Jadi idin di sini satu kalimat, ya, dari kata idhon. Kalau di sini satu, idin ini jadi jamak. Ya. Jadi di sini mereka dalam takwilnya ini yang paling gampang ini saya bacakan saja. Alladzina ja'alul Qur'ana idina ay amanu bima ahabbu minhu. Ini supaya kita enggak banyak memori yang mungkin nanti menyulitkan memahami, saya ambilkan satu saja. Jadi kalimat idin di sini, yakni dalam terjemahan itu membagi-bagi Quran. Maksudnya adalah abdawu, mereka membagi bagiannya. Maksudnya amanu bima ahabbu minhu, mempercayai yang disukai. Wa kafaru bil baqi, dan tidak mempercayai yang tidak disukai. Jadi Quran dipilih nomor yang disukai saja. Hukum Islam itu dipilih yang disenangi saja. Wah, ngajiku gak enak ini, gak ngantuk. Wis enaknya apa? Nah, gak sing enak dong, walaupun gak mesti haram ya. Tapi sebagian yang disukai. Terus Ustaz kecuali ngaji sama sholawat anaknya. Walaupun jenengan suka sholawat, tapi kalau masih tidak menyukai yang lain
padahal itu sama-sama dari Allah, maka ini mengandung mudarat, mengandung bahaya. Ya, jadi kan apa? Wis Ustaz, bacaan kowe lah. Wis gak usah terlalu ribet-ribet kita iki wis dipilih sing enak mawon. Ayo bermalam Jumat bacaan gitu. Nah, ada lagi nopo wis pokoke yang penting kita tadabbur alam. Nah, ini kan juga membaca ayat Allah. Ben malam minggu ya nang pacet aja misalnya gitu ya, nang terawih semua nang dia gitu. Lho kan semua juga ajaran Islam itu. Makanya sekali-sekali jadikan usul nang panitia itu. Sekali-kali nang ndi ngono lho. Sing jadikan juga tidak bosan, jangan di sini terus. Tapi tadi itu jangan cuma memilih satu. Makanya tadi itu jenengan milih ngaji dong ini ya wong sing anu gak oleh ya gak bener ya. Paham ya? Terus kalau kita tadaburan, apa di belakang yang tempat maksiat tuh. Kepacet tuh gak mesti maksi. Sekarang apalagi tempat sudah terbuka, banyak tempat yang bisa kita tempati ya, kan gitu. Jangan benar wong dulu ya, oh maksiat gak mesti maksiat juga ya. Jadi kata dia, jadi kita jangan memilah-milah ajaran Islam terus yang seneng dijalani, yang nggak seneng ditolak. Maka di sini perhatikan Pak, kalau kita seperti itu, fa'ahbata kufruhum imanahum. Maka karena sikap pengingkarannya kepada sebagian ajaran Islam itu membuat menjadi gugur keimanannya pada sebagian. Nah di sini, jadi nek kula jenengan ini hanya mengambil Islam sebagian, maka ditolak oleh Allah. Kenapa? Itu sudah pernah dilakukan orang Mekah, dilakukan ahli kitab Yahudi Nasrani. Loh mereka tuh mau menerima Islam, tapi apa? Sebagian. Makanya kalau Abu Jahal menawarkan Abu Lahab, Muhammad gimana kalau kita ibadah bersama? Berarti mereka menerima soal apa? Ibadah. Saya gak terima itu nek hukum-hukum diganti. Nah, makanya kalau jenengan nek terima ibadah toh, sopan nang salat, tapi nek hukum-hukum Islam gak gelem. Ojo ngono ta, Pak. Sing penting salat. Wis gak usah nonton. Kita niku nopo? Nonton niku wis urusane. Nah, kita iki sing penting salat mawon pun. Wis cicek kiamat. Ono malah sing alasan wis cicek kiamat. Sing penting ngeramu tawan pun delok. Kemaksiatan yang ada, wis jarang sing maksiat sing maling sing korupsi. Nah, negara sing ngatur awake dhewe sing ngatur mawon. Nah, ini kalimat seperti ini berbahaya. Kenapa? Kalau kita menerima hanya sholat, berarti kita mirip kali ini sikap mereka yang memilah-milah agama ini terus dipilih-pilih, sing seneng dijalani, sing gak seneng ditolak. Maka di sini disampaikan fa'ahbata kufruhum imanahum, maka kekufurannya menghilangkan keimanannya atau membuat gugur keimanannya. Ya, ini jadi jelas demikian. Ya, sebagian riwayat untuk memperjelas penafsiran ini, di mana Al-Faruq mengatakan bahwa kalimat iddoh tadi ini itu diambil dari syajarul wadi, pohon yang biasa tumbuh di lembah. Ya, yukhriju kasyauk, yang mana pohon itu mengeluarkan buah itu seperti duri. Jadi daunnya, buahnya itu ada duri-durinya semua. Nah, jadi itu seperti itu, iman yang bercampur ya begitu. Jadi pohon sepertinya daun, nah, tapi kalau kita pegang daunnya itu ada duri, buahnya pun ada durinya. Nah ini seperti itu. Ya. Jadi disinilah penjelasan yang sangat jelas untuk menjelaskan suasana waktu itu. Nah, perhatikan nih, ayo dipahami suasananya. Jadi waktu Nabi berdakwah dan mulai tampak dukungan kepada Islam, mulai timbul keseriusan yang sangat-sangat serius untuk melawan dakwah ini. Ini kok sampai musim haji ditunjuk orang untuk menjaga tiap jalan. Jadi semua tamu, semua rombongan dapat pengarahan dari pemerintah. Ya tadi itu, hati-hati ya. Nanti kalau di sini jangan sekali-kali mendengar orang yang mengaku
ya pembangkang ini yang mengaku jadi nabi namanya Muhammad dan pengikutnya begini. Pokoknya jangan tertipu, jangan Anda terpengaruh. Ya, sampai di maka tadi itu sebagai wakil hakam tadi al-walid sebagai orang yang tertinggi jabatannya di dalam urusan itu, penanggung jawab tertinggi tadi, kalau ada orang ngasih tanya lagi dia jawabnya nggak jelaskan lagi tapi benar apa yang dikatakan oleh orang-orang yang sudah memberi keterangan Anda gitu. Ya itu seperti itu, yang benar itu. Nah, begitu. Jadi dia tidak mengulangi tapi hanya menegaskan bahwa semua yang disampaikan adalah benar. Ya, dan di sini juga tadi disusul sikap ahli kitab. Makanya 6 penafsiran tadi bukan berbeda, tapi namun saling memperjelas. Jadi 6 riwayat itu saling memperjelas tentang pemahaman ayat ini, bahwa ada juga orang Yahudi Nasrani yang membagi-bagi kitab mereka. Tadi mana yang boleh disampaikan, mana yang tidak boleh disampaikan, mana yang harus dirubah. Nah, gitu. Sekarang pun seperti itu, kan gitu. Jadi ajarannya dipilih-pilih. Gitu. Atau tadi itu, ya sama dari kelompok kajian ilmiah di Mekah membagi ayat ini begini, ayat ini mantra, ayat ini syair, ya surat ini begini ya, tadi perdukunan, itu dibagi-bagi seperti itu. Padahal semuanya adalah wahyu dari Allah. Nah, gitu ya. Jadi di sini. Ngadan. Terus tadi yang utama sifat mereka adalah memang mereka ini memilih-milih yang disukai untuk diterima, yang lain ditolak. Maka imannya kepada sebagian tadi gugur karena kekufurannya pada sebagian. Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in, maka sungguh demi Tuhanmu mereka akan ditanya semuanya. Amma kanu ya'malun, atas apa yang mereka lakukan. Ya, ini banyak penafsiran mengatakan bahwa mereka akan ditanya tentang la ilaha illallah, sikap mereka tentang itu. Ai anil wafa'i biha, apakah mereka memenuhi seruan la ilaha illallah? Ya, begitu. Wasidqi lima qalatiha, dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan tadi kalimat tauhid ini. Jadi semua akan begitu. Ya, ini yang menarik sekali. Ya, riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda. Perhatikan ini Pak, supaya kita pahami. Soalnya kan kita sering niki pemahaman yang mencukupkan diri dengan kata man qala la ilaha illallah dakhala. Nanti masih gak sembahyang, masih gak menerapkan Islam, masih pokoknya mengucapkan la ilaha. Nah, ini ada hadis dari riwayat Sayyidina Anas, ya, di mana Rasulullah bersabda la ilaha illallah tamna'ul ibad min sukhtillah. Kalimat la ilaha illallah akan melindungi hamba yang mengucapkannya dari murka Allah. Malam yu'assiru sifata dunyahum safqata dunyahum ala dinihim. Begitu, selama mereka tidak terpengaruh oleh akad keduniaan mereka sehingga mengalahkan agama mereka. Ya. Jadi kalau kita ini kepentingan dunianya yang lebih diutamakan daripada dunia agama, maka kalimat la ilallah di sini faida asaru saqata dunyahum, jika lebih mengutamakan tentang kesenangan dunia ala dinihim, ya summa qalu la ilaha illallah, kemudian mereka terus dan selalu mengucapkan la ilaha illallah, maka ruddat alaihim, maka ditolak kalimat la ilaha illallah tersebut. Ya, wa qala Allah, dan Allah berfirman, kadzabtu, kamu berdusta, kamu tidak mengatakan tidak ada Tuhan kecuali saya. Kenapa kamu tidak mentaati saya? Betul Pak? Ya. Ini di sini. Jadi beliau Imam Al-Qurtubi menyampaikan tentang penafsiran ayat tersebut dengan hadis ini. Ya. Itu. Jadi jelas, dan beliau mengatakan asaniduha fi nawadiril usul. Jadi sanad hadis ini ada penjelasannya di kitab Nawadiril
usul, silakan dicek kalau ingin tahu hadis ini sahih atau tidak sahih. Jadi beliau tidak memberi penilaian sendiri, tapi langsung suruh ngecek ke sumbernya. Ya, jadi di sini kita ditunjukkan bahwa kita semua ini akan dimintai tanggung jawab atas kehidupan kita, atas kenikmatan ini. Ya, makanya beliau tetap mengatakan qultu wal ayatu bi umumiha. Sebenarnya ayat itu tetap umum. Tapi tadi jangan melupakan perkara yang penting. Ditanya semua kita ini. Seluruh hidup kita akan dipertanggungjawabkan, akan kecuali yang masuk surga tanpa dihisab ini. Illa man dakhalal jannah bighairi hisab. Ya, kalau kita ini termasuk yang tidak dihisab, berarti tidak ditanya besok di akhirat. Begitu bangkit dari kubur, diperiksa langsung berangkat. Jadi kumpul berangkat, nggak pakai diadili. Tapi semua orang pasti akan diadili. Ya, itu umum semua perbuatan. Tetapi yang pokok adalah masalah ini. Waqala Ibnu Abbas mengatakan di sini, la yas'aluhum su'al ikhtibaruhum bi wasti'lami ala ya hal amiltum kada wa kada. Jadi besok itu Allah tidak memeriksa, tidak mencari tahu tentang apa kamu melakukan ini, apa melakukan ini. Jadi ibaratnya nopo kepo kan bikin apa sih? Kok dia tahu dulin apa cetak enggak ada pertanyaan. Jadi pertanyaannya nggak begitu, Pak. Tapi pertanyaannya langsung 5 asaitumul Quran. Kenapa perbuatanmu ini mendurhakai Quran? Jadi malaikat tanya itu berarti kan ya. Jadi pertanyaan yang dimaksud itu bukan pertanyaan seperti orang kepo kepingin dulu. Masa Bapak udah nang Amerika? Enggak ngono. Ya, kadang kita lah pertanyaan orang sing model ngono itu. Sampai tahu enggak dulin mono. Besok enggak begitu pertanyaan itu. Ya, jadi orang enggak ditanya, tahu sholat agak? Enggak pernah. Tapi kenapa kamu melakukan langsung perbuatan yang ada itu? Kamu melakukan ini dan ini bertentangan dengan Quran. Hal asaitumul Quran. Wa ma hujjatukum bihi. Apa alasanmu? Kenapa kamu tidak mau mengamalkan Quran? Ini saya kira penafsiran atau takwil yang sangat jelas. Penjelasan ini ya tidak bisa kita bayang-bayangkan yang lain, tapi memang seperti itu bisa. Jadi bukan pertanyaan sing iku mah sing ngomongi guyon apa malih gitu ya. Awak murah di piro enggak ada pertanyaan. Lah apa bojone wis itu enggak ada. Yang ada itu kenapa kamu melakukan ini padahal ini bertentangan dengan Al-Qur'an. Apa alasanmu? Ini pertanyaan pokok dalam setiap perbuatan kita. Kira-kira jawabannya sudah sunyi. Ditanya misalnya gini, awakmu apa gak belum memperjuangkan Islam untuk diterapkan penerapan Islam syariat secara kapan? Opo dalilmu? Kan gitu. Kok gak mau dengan Islam yang sempurna? Ya, apalagi tadi itu sudah jelas dicontohkan Nabi, sudah jelas dicontohkan Sayyidina Abu Bakar. Ya, kenapa kamu tidak mau menerima sistem pemerintahan yang namanya khilafah? Padahal untuk menerapkan Islam ya butuh itu. Kok kamu ngotot dengan demokrasi ya? Ada demokrasi kan? Itu mahujatukum. Apa dalilmu? Munu nanti ditanya. Yang heran. Begitu. Makanya kita harus semakin menyadari nih. Jadi ini awal-awal. Jadi ketika Allah ingatkan begitu. Padahal ini apa? Waktu itu suasananya gini loh. Ketika banyak orang yang mulai serius menghadap. Mulai dari orang biasa secara pribadi sampai resmi pemerintah Mekah. Digerakkan tokoh-tokohnya, pejabat-pejabatnya semua melakukan berbagai tadi itu. Ya, dengan kebijakannya. Tetap Allah nasihati. Nah, inilah Islam. Jadi bukan melaknat Allah, bukan dinasihati dulu. Termasuk para tokoh ini. Nah, gitu. Makanya dakwah kita itu seperti itu. Makanya dakwah menegakkan syariat Islam ini kita berikan semua disampaikan. Ya kan? Bahkan ada orang-orang yang tadi pemikirannya berseberangan dengan kita, tapi ketika kita sampaikan kebenaran dengan baik, mereka tidak pernah. Makanya ini ada tadi penjelasan yang penting untuk kita pahami. Makanya semua harus kembali kepada apa? Tuntunan yang telah dicontohkan Nabi dan para sahabat. Dakwah ini bukan permusuhan.
Gitu ya. Jadi Islam nggak pernah yang memusuhi itu mesti orang non orang iman, bukan orang nggak iman. Yang melakukan kekerasan, maka dakwah tidak pernah gitu. Makanya kalau ada dakwah model begitu itu dakwah ala nama abal-abal, dakwah penipuan untuk penjajah. Begitu memang. Jadi penjajah dulu itu memang sengaja membuat kelompok-kelompok untuk didukung menjadi kelompok yang salah. Makanya munculnya aliran sesat, munculnya kekerasan itu sebenarnya umat Islam yang bodoh, tidak ngerti cara dakwah yang benar, ya akhirnya dimanfaatkan oleh ya penjajah itu. Oh ini arek-arek yang maksud pikirannya pusing-pusing, utangnya akeh wes, ayo kono ajak jihad ngono. Ya tinggal motor sama, mungkin gak ono orderan bayaran gede. Ya iki lho ngrawut arek-arek sing pusing-pusing ya. Kono dadekno untuk menjelek-jelekkan Islam untuk. Nah, kata dia, maka di sinilah kita dapat thariqah dakwah Rasul, cara dakwah Rasul yang diwariskan oleh beliau langsung, ya, yang diabadikan di dalam Quran, jelaskan oleh para mufasir yang memang mereka mengerti, punya riwayat, punya sumber yang langsung dari Rasulullah dan para sahabat dalam memahami ayat ini. Jadi ya Bapak, diingatkan mereka, kamu nanti akan ditanya melakukan ini. Nah kita pun seperti itu sekarang. Makanya tadi itu ada teman atau tokoh kita yang selalu kontak gitu, ya begitu mereka. Ya, makanya walaupun mereka menolak, tapi tidak sampai melakukan tadi hal-hal yang sangat tadi jauh yang menyimpang, begitu. Nah setelah terus pergolakan terjadi, akhirnya muncul masa baru, fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Jadi kata fasda, ya ini kalau di tafsir At-Tabari yang banyak sekali keterangannya, riwayatnya ya, tapi saya tidak bacakan banyak nanti untuk dari kitab itu, kita masih difokus di sini saja. Ya, jadi intinya, jadi idhar dinaka, sampaikan terang-terangan agamamu ini Muhammad, tidak sembunyi-sembunyi lagi. Jadi dakwah Islam itu Pak tidak ada dakwah sembunyi-sembunyi. Apalagi membuat negara dalam negara halusinasi. Karena begini, karena ada kemarin ada khilafah macam itu, katanya sudah punya khilafah. Belum di khilafah, ya di Indonesia. Padahal ini jelas negara Republik Indo. Mereka katanya punya RT lah, itu tapi ya itu namanya halusinasi. Jadi Rasulullah dakwah itu terang-terangan, bukan apa sembunyi-sembunyi. Tak usah banyak-banyak, ini dulu lah maksudnya. Jadi jelas, suruh terang-terangan. Ya. Dalam ayat uksud sekarang tampakkan dakwah dengan tujuan yang sangat jelas. Jadi Rasul jelas Pak menyampaikan dakwah itu bahwa semua orang tahu, baik yang sudah Islam maupun yang belum menerima Islam, bahwa Pak dakwah Islam ini akan mengganti, nah gitu Pak, akan mengganti kehidupan Arab jahiliyah menjadi Islam. Seperti itu. Nah itu yang gak suka Abu Lahab, Abu Jahal. Diganti kabeh. Ini gak oleh. Jadi kehidupan itu diganti. Makanya kehidupan Islam itu begitu. Makanya ada sejarawan yang menyampaikan lewat video itu bagus sekali saya lihat. Beliau mengatakan Rasulullah itu membentuk kehidupan dimulai dari Madinah sampai membentuk tadi menguasai Jazirah Arab, setelah ditaklukkan Mekah langsung masuk ke Yaman. Maka waktu ada kekuatan Rasulullah dengan negara khilafahnya, ibaratnya kalau setelah itu diteruskan menjadi khilafah, maka tadi itu ada kehidupan lain di dunia ini. Ada kehidupan timur yang dipimpin oleh Persia, ada kehidupan barat yang dipimpin oleh Romawi. Jadi barat dan timur sejak dulu sudah ada. Dan Rasulullah tidak memakai sistem orang barat, juga tidak memakai sistem orang timur. Paham? Nah, demokrasi ini sistem siapa? Barat. Liberalisme, kapitalisme, sistem orang. Nah, bagaimana ada yang mengatakan demokrasi ajaran Islam? Ketemu pirang perkara ya ajaran. Wong demos dan kratos dari bahasa Yunani kan begitu. Mereka punya sistem sendiri. Nah, sejak dulu begitu, Pak. Ini penting untuk kita jernihkan pemahaman kita itu.
Sebab masih banyak yang belum jernih masalah ini. Jelas ya? Jadi diperintahkan oleh Allah, terang-terangkan, tunjuk, tampakkan agamamu Muhammad. Nah begitu. Ya. Jadi seperti itu. Bahkan di sini ada riwayat, ketika turun ayat fasda bima tu'maru, maka fakharaja huwa, maka Nabi langsung keluar wa ashabuhu, bersama para sahabat untuk melakukan masiro. Jadi sahabat keluar bergandeng tangan menuju Ka'bah. Berkali-kali itu dilakukan. Sampai dihalangi jengkel orang kafir. Akhirnya di jalan-jalan ditutup dengan apa? Semak-semak yang dibakar supaya orang Islam nggak bisa lewat. Begitu. Makanya masiro itu ada dalilnya. Ada demonstrasi nggak ada Pak? Demonstrasi itu. Makanya jadikan harus menggunakan istilah masiro. Masiro itu apa? Menampakkan diri bahwa kita itu orang Islam, menginginkan Islam, tidak mau hidup dengan cara yang lain. Waktu itu seperti itu masironya Rasul dan para sahabat. Ngerti ya? Jadi jangan keliru. Orang masiro jadi demonstrasi. Nah ini makanya jadikan menggunakan istilah yang tepat. Ngerti ya? Jadi tidak ada kalau demonstrasi itu istilah dari komunis, sosialis. Ya. Jadi jelas di sini disuruh dakwah terang-terangan. Makanya dakwah kita, dakwah penegak ini terang-terangan. Itu Pak, dijelaskan kepada siapapun. Itu. Ya, jadi nggak ada rahasia-rahasiaan, okay? Itu. Makanya di era media sosial juga begitu. Makanya ini kita juga dimanapun ngomongnya sama jelas. Jadi kitab-kitabnya juga kita buka dengan jelas. Ya, jadi seperti itu. Kemudian ada makna lain atau penafsiran dari riwayat lain. Ya, setelah tadi yang serius dakwahnya dengan target yang jelas, sampaikan tujuannya bahwa tadi itu tujuan dakwah ini akan mengganti sistem yang bobrok, yang jahiliyah itu dengan Islam, tidak ikut barat, tidak ikut timur. Berarti kita tidak ikut sosialis, komunis, ya, tidak ikut juga liberalis, kapitalis yang sekarang berkuasa itu. Ya, yang sebagai alat untuk menjajah. Dalam makna lain fasda kata soda itu ay farraqo jamfarid jam'ahum wa kalimatuhu wa kalimatahu. Maka porak-porandakanlah persatuan mereka dan kalimat-kalimat mereka. Jadi maksudnya sampaikan Islam supaya kalimat-kalimat orang kafir itu tidak lagi dipegang oleh semua orang. Tapi ada yang masuk Islam, ada yang sadar, ada yang ngerti. Jadi begitu. Makanya dengan dakwah ini kita cukup dakwah saja. Makanya kita itu nggak ada aktivitas lain, Pak. Jadi selama belum ada khilafah, tidak ada aktivitas fisik, nggak ada jihad perang, nggak ada latihan jungkir balik. Kecuali sampai melok ke SHT, tapi melok pakai musaweh. Tapi ada itu dihubung-hubungkan dengan penegakan khilafah apa nggak cocok, nggak boleh. Gak ada. Kenapa? Sejak awal Rasulullah hanya mendakwakan pemikiran untuk memunculkan pemahaman dan kesadaran. Nanti kalau urusan militer, urusannya negara. Kalau sudah ada khilafah, maka negara yang ngurus. Maksudnya kita yang hanya sebagai tadi komunitas atau jamaah atau tadi partai ataupun tadi ormas atau apapun hanya memperjuangkan secara pemikiran. Ya, jadi untuk urusan itu urusan negara, gitu ya. Jadi demikian ini. Jadi itu yang diperintahkan. Jadi Rasulullah suruh dakwah terang-terangan, terang-terangan. Dan tadi ini terus adu argumen. Nah ini, makanya dakwahnya akan terus terjadi. Dan yang menjadi area kita adalah bi'antad'uhum ila tauhid. Kamu terus mengajak mereka kepada tauhid. Fa innahum mutafarriquna bi yajibal ba'd, di mana nanti ada orang yang akan menerima Islam dan ada orang yang tidak menerima. Fayarji'us yasoda'u ala hada ila soda'i jama'atil kufar. Yang tadi kita serang, kita buat kesatuan orang kafir itu menjadi terbelah. Begitu, makanya mereka itu sedikit demi terus terbelah. Makanya awal-awal, nah, ketika Rasulullah diremehkan, tiba-tiba muncul Sayyidina Hamzah menggegerkan, masuk Islam, pecah orang kafir sedikit.
Lama lagi muncul Umar bin Khattab. Kalau Sayyidina Utsman kan awal ya. Utsman, Abdurrahman bin Auf itu awal, generasi awal. As-sabiqun al-awwalun. Ya, jadi ketika tadi awal-awal dimusuhi, dilempari macam-macam, ternyata ada Sayyidina Hamzah. Makanya orang Mekah itu marah betul. Kenapa? Wong lagi seru-serunya memusuhi, lalu Hamzah muncul sebagai pembela. Makanya sampai Hindul ya mensayembarakan itu apa? Sopo sing iso nggawa hatinya Hamzah akan saya makan tak bayar mahal loh. Itu saking jengkelnya. Ya, terus Sayyidina Umar bin Khattab dan seterusnya. Ya, itu mereka bukan bukan mengalami masa enak-enak gitu ya. Makanya kita beragama ini tetap cari enak gitu loh. Tapi enaknya itu dengan cara yang benar. Bukan cuma sekedar enak gitu. Ya, kalau cuma sekedar enak ya enggak butuh agama Islam, pasti agama lain tuh bisa. Bahkan enak agama lain sampai enggak halal dan haram. Oke. Dan halal haram. Itu makan sembarang enak. Bisnis apapun ya bisa begitu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi dengan dakwanya Rasul otomatis mereka terpecah belah sendiri tadi itu kekuatan mereka. Makanya setelah tadi perang, nanti ada perang Badar macam-macam ya, dan bahkan sampai tadi ada pukulan-pukulan yang terus mereka terima. Ya diantaranya masuknya Islam Khalid bin Walid. Sesudah Khalid memimpin peperangan di perang Uhud, malah berhasil memenangkan orang musyrik Makkah. Lumari menang perang Islam. Ya apa kira-kira Pak? Ya, makanya gitu. Makanya kita nih dakwah itu begitu Pak. Ya. Ini berikutnya wa a'rid 'anil musyrikin, berpalinglah dari orang musyrik. Maksudnya anil ihtimami bismizahihim. Nah, dakwah ini Pak, ketika masa-masa ini ditentang, dimusuhi, dihina, dilecehkan, ini memang sangat menyakitkan dan sangat susah. Perhatikan nih, makanya kalau dengan dakwah ya pasti ngalami ini nanti. Begitu. Ya, tapi sekarang sudah ringan lah, mungkin pendahulu kita yang sebelum kita. Lebih yang ngomong khilafah itu mimpi Pak, gak bisa bahas tentang ini ya malah usuk banyak yang ini. Tapi ngomong berhayal. Tapi sekarang sudah dan itu sudah menjadi mau berhayal sampai dimusuhi sampai. Iya kan? Lu tidak mau ngelamun ya? Mau ngelamun sampai tegar. Iya kan? Yang paling jajar lo arek gendeng kan. Bang ngelamun, Pak. Kan gitu. Ya kan? Dan ngelamun itu tidak melanggar hukum, ya kan? Kecuali nek pakai narkoba ngelamunnya itu lain. Tapi orang ngelamun tidak melanggar hukum, tapi orang mimpi kok sampai dituduh melanggar hukum dan sebagainya. Ini kan tidak cocok begitu. Jadi jelas, makanya jangan hiraukan Muhammad. Apa pertama ejekan, istizah, jadi diolok-olok, dicemooh, begitu. Ya, memubala biqaulihim. Ya, faqat bara'akallahu amma yaqulun. Sungguh Allah melepaskanmu dari semua yang mereka ucapkan. Ini, jadi ini tadi itu. Jadi kita harus bersabar, harus terus. Ya, dan tadi tidak boleh kita surut, tetapi harus terus berdakwah dengan semakin terang, semakin lantang. Ya, lima tamaduna fi syarri wa aksaru bi rasulillah istizaan. Ini jangan kau hiraukan Muhammad gangguan-gangguan mereka. Tadi dulu dipukuli dan sebagainya, ya, dan banyaknya sekali cemoohan pada mereka. Maka Allah turunkan ayat ini, Muhammad terus maju berdakwah, dakwah terang-terangan. Sudah berpalinglah kamu dari mereka, Allah yang akan mencukupi. Inna kafainakal mustazin, sungguh kami yang akan menjagamu dari orang-orang yang tadi itu. Dan di sinilah Pak, sangat jelas bagi kita, tugas kita ini cuma menyampaikan secara jelas, secara terang-terangan, supaya orang tahu. Dan tadi ada yang menerima dan ada yang tidak menerima. Nanti Allah yang akan mengurus masalah yang lainnya. Makanya tegaknya khilafah itu bukan karena perjuangan kita. Tapi kita berjuang loh Pak. Oh, dan rezeki loh Pak. Apa rezeki mergo nyambut gawe? Ayo Pak, nek sampean ngomong rezeki mergo nyambut, sampean berarti akidahnya enggak bener. Rezeki dari Allah. Tapi sampean nyambut gawe enggak? Nyambut gawe, kenapa? Nyambut gawe itu perintah
Lho ngono lho Pak. Paham? Jadi dakwah menegakkan ini tugas kita ya Pak. Ya wis ngene. Yang ini tugas kita menjelaskan. Gitu. Ngoten nggih, melakukan berbagai apa yang dicontohkan dulu sahabat. Ngoten, makanya harus diseriusi, tapi serius. Gak cuma kita ini cuma sekedar kan. Serius ini sampai dilono, sampai menanggung kesedihan. Nah, ono sing tahu merasakan? Maksudnya, kamu kalian mulai sampai sumpah gitu. Nek dulu tahu nek sumpah mungkin mikir rezeki mungkin wis tahu semua, wis tahu insyaallah. Kelas kita tahu kabeh lah. Gak ngarah sih gak tahu. Tapi nek serius di dalam dakwah sampai tadi diolok, dicemooh, dihadang, tadi itu disempitkan geraknya, dibatasi kegiatannya dan sebagainya, maka kalau yang belum ada berarti jenengan belum mirip dengan Rasul dan para sahabat. Berarti perlu sekali-kali dimiring-miringkan. Ya, tapi jangan cari gara-gara, maksudnya jangan bertindak yang salah, ngerti? Ini alami mawon, dan itu pasti alami ke situ. Ya. Nah, itu demikian. Ngoten. Bahkan ini dulu orang dibacakan Quran marah. Maka Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari begitu dari Ghifar, orang Ghifar itu kendor-kendor. Ini dakwah kok sepi ya Rasul. Ya pondok kok pusat dakwah kok sepi jadi kok nek saniki. Pusat dakwah kok sepi. Saya yang berani maju manduk Ka'bah membaca surah Yasin, surah Ar-Rahman. Dipukuli. Sampai dia katakan saya seperti berhala yang dilumuri darah. Jadi sampai pingsan sampai kaku. Ya pulang diselamatkan oleh orang-orang yang baik tadi. Karena juga sebagian orang Mekah mencegah ini orang Ghifar kalau dia mati kita tidak aman perjalanan kita karena Ghifar itu terkenal apa ya suka begal itu sak suku metu kabeh gitu. Jadi kopang. Jadi memang kekuatannya di situ dan mereka posisinya di jalur perjalanan semua suku. Ya makanya kemudian dihentikan. Tapi beliau besoknya lagi diulang lagi sampai akhirnya mau ketiga kali dicegat Nabi. Wah anak ini bahaya. Nah begitu, makanya bukan berani saja, akhirnya disuruh pulang oleh Rasul. Kamu pulang, Islamkan sukumu, nanti kita butuh kekuatan untuk masa yang akan datang. Ya, jadi demikian inilah kita. Jadi Rasulullah SAW walaupun menanggung banyak derita, gangguan, ya, penyiksaan dan sebagainya, begitu. Makanya makna lain dari riwayat yang lain, isda' bima tu'mar, maksudnya la takhaf ghairallah. Jangan kamu takut kepada selain Allah, tapi tadi tetap dakwanya dengan dakwah yang jernih. Makanya musuh dikatakan Allah, kami akan melindungi dari orang-orang yang mengganggumu, tetapi orang-orang yang mengganggu tetap selamat. Barulah di dalam riwayat dikatakan ahlakahumullahu jami'an, Allah hancurkan, Allah musnahkan semua tokoh 16 tadi, tokoh utama itu Pak. Nah, makanya kalau ada yang lain lalu jumlahnya cuma 9 cuma berapa ini bagi Allah ringan ini ya. Nanti Allah sampaikan tadi itu waktu itu semua tokoh ini dibinasakan Allah kila yauma badr, maksudnya pada hari perang Badar fi yaumin wahidin, dalam satu hari semuanya mati bersama. Mulai Abu Jahal, Abu Lahab, semuanya. Ya kan? Ini tadi itu yang disebutkan di sini. Maka tewas semuanya dan dikubur dalam satu sumur. Jadi hanya menjadi masuk satu sumur yang katanya sampai sekarang baunya masih bau bangkai, gitu ya. Listizaihim bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka betul-betul dulu mencemooh, menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Ya, dan sebagian riwayat Jibril datang untuk menyampaikan kabar ini bahwa tadi itu orang-orang yang memusuhimu akan dibinasakan oleh Allah, ternyata binasanya lama dan menunggu pembinasaan yang terhormat bagi umat Islam, di mana umat Islam yang membunuh mereka. Bahkan melalui pertarungan 1 lawan 1. Jadi tokoh-tokoh tadi itu mati 1 lawan 1. Begitu. Ya. Nah, itu seperti itu. Bahkan ada yang mati karena tergores oleh tombaknya Nabi. Jadi nggak perlu ditusuk Pak, tergores saja.
Jadi lehernya kena sedikit, tapi dia katanya kesakitan. Pada semua orang menenangkan, kamu cuma tergores, beset. Tapi dia potang-pating, saya mati. Kenapa? Karena Muhammad telah berjanji membunuh. Itu salah satu tokoh yang paling memusuhi Nabi Muhammad SAW, sampai Nabi mengatakan, nanti saya akan membunuh. Ya, dan kalimat itu berbekas pada orang itu, karena awalnya dia mengolok-olok Nabi terus dan berjanji juga akan membinasakan, membunuh Nabi. Tapi Nabi berani menyampaikan demikian, dan itu sebenarnya adalah sebenarnya nasihat. Tapi akhirnya pun Allah berikan kejadian seperti itu. Ya, jadi demikian dakwah ini harus dilakukan terus terang-terangan. Dan tadi ya mungkin agak ada beban, ada apa kita itu. Ya, jadi makanya Allah sampaikan untuk kita semuanya menerima jaminan Allah itu. Ya, Allah menjamin kita. Begitu. Walaupun tadi itu jaminan ini bukan kita disuruh enak-enakan dari orang rezekinya mengalir ya, kayak air nggak perlu kerja, gitu kan? Tinggal ngetek sanyu kan ini kan, tinggal tombol langsung keluar, tidak begitu ya. Jadi kita disuruh tetap bersusah payah. Nabi pun begitu, sampai Nabi pun berlapar-lapar, para sahabat pun begitu. Makanya semua itu contoh Nabi berarti bisa kita ikuti. Dan semua itu adalah kebahagiaan, bukan sebuah kesusahan. Makanya kita disuruh ikhlas mengucapkan raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Makanya kalau sudah ridho kepada Allah berarti disuruh Allah apa saja ya bahagia, senang. Kalau kita ridho kan gitu Pak, saya ridho demi anak ya, zaman ibu dan sudah punya anak, pokoknya anakku sejajar gak ketinggalan koncone, aku masih nyambut gawe lembur, ridho tau bener? Ridho itu namanya ridho. Nah kita itu kadang-kadang ya Allah gak ridho kadang itu. Ya apa Tuhan apa nih? Ya kan aku proses fungsi. Nah jadi Tuhan apa dari ini? Aku kira sholat gitu, lah kok rezeki nake kono kan? Ya, aku kira proses poso Senin Kamis, wis spiritan, lah kok rezeki ini lah. Itu kadang kita salah paham di situ, gitu nih. Makanya kita ini dikasih Allah yang lebih baik, khairul baqa, yaitu akhirat. Ya, makanya dunia ini jangan terlalu dirisaukan. Terus begini nih dunia ini, ya. Jadi seperti itu. Jadi inna kafainakal mustazin, kami yang akan menjagamu dari tadi. Makanya terus begini ya ini. Makanya dakwah ini tugasnya apa? Menjelaskan saja. Ini sekali lagi perlu dipahami semua ini. Kalau jenengan ketemu wong sing mencemooh Allah, aja direngek, maksudnya aja dewani. Aja debat dengan mereka. Niku sing dimaksud para ulama, dakwah itu gak oleh debat. Mesti gak oleh debat dengan orang apa yang tidak mengerti, yang tidak beriman. Gak ngerti tidak debat. Ya percuma gak ngerti. Nggih, ada ciri-ciri gak ngerti ndilon dikidul sama debat. Kan kok aja ngalor. Debat. Aku ora Pak, iya kok aja ngalor. Wong arek gak ngerti lon kidul sama jak debat. Paham ya? Jadi begitu. Makanya kita ya santai aja, nanti ada solusinya. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar. Orang yang memang mereka itu seperti punya Tuhan yang lain selain Allah. Fasaufa ya'lamun, kelak mereka akan tahu akibatnya. Ya. Ini sifat dari tadi orang-orang yang suka menghalangi agama. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka. Nah ini, terus Allah setelah itu menghibur Muhammad dengan tugas ini ayat 97. Monggo Pak, nanti dibaca di rumah ini. Sungguh kami mengetahui Muhammad, sungguh kamu itu yadhiqu sadruka, sempit dadamu. Makanya setelah itu turun alam nasrah laka. Jadi kita itu nggak bisa lapang dada itu nek Allah sing memberi. Kenapa? Urusan dakwah ini mesti dadanya betul sempit. Nada. Ya, karena apa? Banyak tugas dari Allah itu. Ya, duit itu loh tentu orang pakai duit. Kadang itu kawan kita ada duit. Betul itu. Sampai nanti ngurusi agama. Ya, makanya kita semua ini dipilih Allah. Makanya jangan kita putus asa. Apa yang kita punya inilah anugerah terbesar dari Allah. Gak usah kita dramatisir. Jadi Allah tahu sempit dadamu bima yakulun, atas apa yang mereka lakukan, mereka katakan. Ya bima tasma'u min takdzibika. Kamu dengar, kamu ditolak begini. Waraddu qaulika, kamu dibantah, kamu dilecehkan. Wa tanaluhu, kamu mendapatkannya.
wa yanaluhu ashabuka, bahkan tidak hanya kamu tapi sahabat-sahabatmu juga mendapat perlakuan yang sama. Begitu Pak. Jadi namanya masyarakat itu sampai ada khilafah pun yang ini Pak. Saya tadi malam halaqah sama grupnya Mas Andi kan ketemu itu sejarah sirah yang mana ketika umat Islam menang jaya, wong munafik, wong ahli kitab dari Yahudi Nasrani mendekat pada umat Islam. Enak, nyaman. Begitu orang Islam kalah di perang Uhud, dikalahkan Sayyidina Khalid waktu belum masuk Islam, wah langsung mereka mencaci maki, terus bahkan ada yang mengutarakan saatnya kita ikut-ikut membantai, mumpung mereka kalah, gitu. Jadi muncul aslinya. Ya segitu itu. Makanya kita ini ya seperti itu. Pemegang kebenaran, jangan pernah Anda berharap tadi itu ya mendapatkan suasana yang tadi itu. Ya kita ya seperti ini. Ya, jadi dengan itu kita akan semakin mendekat kepada, makanya nanti di penutup Syekh Abdul Qadir mengatakan jalan ini supaya Anda mendapatkan jalan makrifat kepada Allah. Gitu. Jadi nanti di akhir nanti bacakan. Jangan khawatir. Penasaran? Ya, pertama tadi itu bahwa Rasulullah sedih dan sebagainya. Maka caranya fasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah kepada Tuhanmu, wa kum minas sajidin, dan segera berdiri untuk bersujud. Maksudnya sholat. Ya fafza ila sholati, bersegeralah. Fazaan itu kaya wong kaget gitu. Wong kaget iki apa sih? Langsung cenggiran. Nek basa Mekah nek basa Jawa kadang itu terjemahnya lebih tepat. Nek bahasa Indonesia kan segeralah. Nek diterjemah kaget lah, itu gak cocok ini. Tapi nek wong Jawa niku mah napa fafza cenggiran kok ngono. Cenggiran tapi maksudnya iku kaya kaget. Begitu, masih ngantuk ngono lho, makanya cocok pengajian kok pura-pura masuk ini deh malam sing ngono lho Pak, gitu nggih. Jadi kita mesti semangat itu. Termasuk nek sholat gitu. Ojo sholat subuh kelemar. Jadi nek ngantuk itu jadilah seperti orang kaget. Jadi tujuannya begitu. Ngoten nggih, kenapa kok dakwah ini diberi kesulitan? Nah, coba dakwah ini napa diberikan ini kok pahala ketemu jutaan miliaran. Woi, lomba Pak, mungkin sampean diperai atau di PHK. Mulai hari ini kamu jangan berdakwah. Saya punya wewenang itu. Iya, karena suratnya penghalangan. Suratnya sampai dipensiun loh. Oh, bayar aku tak kena mana. Pokoknya coba tahu mereka begitu Pak. Ya, sama kan begitu kan? Jadi seandainya tahu pahala sholat isya, sholat subuh kata Nabi kan gitu. Ya, jadi jelas di sini solusinya sudah apa siapkan. Jadi kesedihan, kesusahan, tantangan di dalam dakwah, di gangguan apapun, itu tadi pertama, ojo mereka ngomong, ojo didelok. Kenapa? Mereka itu bisa jadi saudara kita. Jadi jangan dilihat, jangan dimangkeli, jangan gunakan untuk mendekat kepada Allah. Jadi gitu caranya. Enak, gitu loh. Jadi nanti kita nggak mikir orang, nggak delok wong tambah jengkel wong. Sampai wis dilokno delok wong iki sampean tambah dipinyai gitu. Iya kan? Kok tambah wonge mau action dong sampean tambah terhina gitu. Makanya solusinya kita jangan lihat, tinggalkan. Terus kemana? Menujulah kepada Allah. Kan enak dikai Allah dalam ini. Spesial loh Pak ini Pak. Loh kan Allah ini gak harus ditawani loh Pak ini. Lah ambek Allah langsung di-gaming ya. Orang free ini. Loh seandainya sampean di WA Pak Jokowi ini apa? Ini aja sedih tak? Ini yang ngopi bagel. Ya mau perasaan. Padahal itu cuma gitu ya. Seandainya sampai ditelepon Panglima TNI, lapole ngaji Pak, mari ngaji lapo. Ayo ngopi bagel. Gak ngantuk sampai hari ini ya. Ini Allah yang menawarkan dirinya. Ya, maka kemarilah. Bahkan diteruskan. Ya, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka, dan teruslah kamu menghamba, mengabdi kepada Tuhanmu. Ingat, program ini tidak bisa dirubah. Jadi Allah nek sampean kepengin ngabdi nang aku ya ngene iki carane, ya salat, ya ibadah, ya zikir, sholawat, ya dakwah. Urusan agama ini sampai bisa diterapkan. Makanya kita ini amal jariah terbesar Pak. Ya,
saudara semuanya, adik-adik, ini pahala terbesar, nggak ada yang lebih besar dari ini. Masih perlu jadikan gak pinter gak apa. Ya nek melok tergolong orang yang memperjuangkan terus besok dikasih Allah pertolongan berhasil. Karena kita tinggal enak loh, sekarang berkorban sudah banyak loh Pak. Yang mati yang sudah banyak tentang ini. Lebihnya ngono ya Pak. Orang ngomongnya dihalangi, bukan dihalangi Pak, di penjara, dibunuh bahkan dan dihukum mati. Sudah banyak itu. Dan memang tidak di Indonesia. Perjuangan ini sudah awalnya di Timur Tengah dulu. Cuma karena dulu di Timur Tengah ya tadi dibantai semuanya, akhirnya ada yang lari ke sini. Lari bukan lari untuk menyelamatkan, tapi memang mencari lahan dakwah yang gitu loh Pak, supaya ada kemungkinan. Sama dulu Rasulullah dilempari di mana? Taif ya, beliau mencoba cari solusi lain kan itu ya. Bukan lari karena takut mati, tapi ingin ada daerah baru. Barulah Allah takdirkan di Indonesia ini sekarang kita menemukan dakwah ini, dan kita yang dipilih oleh Allah untuk dikenalkan. Yang tertarik, bukan nggak tertarik, Pak, kenapa? Karena duitnya. Jadi terus terang, karena duitnya, sama ya. Makanya kalau karena duitnya itu orang yang tertarik itu, ya, gitu. Tapi tadi tidak bisa dirubah lagi. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kematian. Jadi kata yakin, ya, idza qala hatta ya'tiyakal yaqin kana ma'nahu la tufarrid hada. Jangan kamu berpisah dari program ini hatta tamut, sampai kamu mati. Insyaallah lihat ya, kita akan mengikuti program ini walaupun tadi seminimal sumbangsi kita, tapi kalau kita ikut, nama kita diikut bisa. Lu keren loh Pak akhirat. Dulu Islam jatuh, tidak diterapkan, demokrasi menjajah seluruh dunia, oligarki menguasai semua kekayaan alam di seluruh dunia. Terus sejarah mana? Ternyata ada kelompok orang-orang yang berjuang. Akhirnya Allah turunkan pertolongan, kemudian diterapkan kembali. Keren dah? Keren. Termasuk jendungnya ditutup. Si ini. Nah, nama kita kantor di situ. Padahal mau bagian itu mah. Bagiannya kalau ini siapa wadah dicatat muni ngaji siapa ngaji ini. Ini atau nyata nih kegiatannya dan siapa. Dengan jadi padahal tidak seperti itu. Sama sahabat itu tidak semuanya orang-orang hebat aja. Sahabat itu podo orang biasa. Bukan tokoh-tokoh semua. Ya ada orang yang bagiannya cuma yes tadi ikut menyiapkan apa, tapi semua itu disayangi. Makanya dulu ada kisah siapa itu yang orang desa itu loh, yang di kita mengikuti Zahirnya. Zahir itu wong desa, orangnya kerdil, nggak sekilo tinggi, wajahnya nggak ganteng. Tapi Rasulullah itu kalau dia pernah gitu kan, dia datang ke kota karena dia orang pedalaman, orang desa. Ya dia datang ke kota menuju Rasulullah. Rasulullah menyambutnya dengan baik. Bahkan Rasulullah menyiapkan bekalnya langsung Pak. Rasulullah menyiapkan, ojo disiapkan di aksinya. Jadi kendaraannya, makanannya disiapkan oleh Nabi sendiri. Bahkan ketika dia lama tidak datang, Rasulullah mendatanginya ke desa. Ditemukan sedang jual beli di pasar. Lalu Rasulullah mendekat dari belakang, dirangkul oleh Nabi. Sampai tahu nggak dirangkul oleh Nabi? Nggak tahu, mimpi nggak tahu. Ini Zahir itu, ini ganteng, dirangkul sama Nabi. Ya, kemudian Nabi mengatakan, siapa yang mau membeli budak? Saya membeli budak. Zahir menyandarkan tadi ke dada Nabi sambil mengatakan, Nabi, berarti jenengan anggap kalau ini murah apa dijual? Guyon maksudnya. Maka Nabi mengatakan, tidak, kamu tidak bisa dibeli dengan apapun. Begitu. Bahkan Rasulullah mengatakan apa? Kalau seandainya Zahir jadi orang kota, maka saya inilah rupanya. Kalau saya jadi orang desa, ya rupaku kayak Zahir itu. Berarti disamakan dengan Rasul, bayangkan hanya orang desa. Kenapa? Dia termasuk orang paling bersemangat mendukung perjuangan Rasulullah SAW untuk mewujudkan ini. Bukan untuk mewujudkan ekonomi supaya semua anggotanya kaya. Nah sekarang dakwah yang lain Pak. Kita dakwah jihad ekonomi. Kita bikin jaringan sampai gitu, barang ini jangan dijual melebihi harga ini. Apa itu di bawah harga ini? Jadi kudu barangnya mahal-mahal. Bayangkan itu, berarti barang murah dijual. Ya, jadi sampai seperti itu ini. Bahkan bikin jaringan, dan itu semua anggotanya dijanjikan tadi apa?
Nah, bahkan banyak sekali yang sudah berhasil itu. Ada teman kita juga dulu sekarang kaya raya begitu berhasil. Dan bangga merasa dakwah, merasa apa? Tapi tiap hari ya memang itu. Ya, jadi kita tidak mencela ini masih halal nih, insya Allah halal. Jelas ya. Jadi la tufarik hada, jangan pernah berpisah dengan program ini hatta tamut, sampai kamu mati. Terus ada pertanyaan, walima lam yakul abadan. Kenapa Allah mengatakan jangan kau tadi itu menghambalah kepada Allah hingga selama-lamanya? Kenapa tidak dikatakan abadan? Fal jawabu annal yaqina ablagh min qawli abadan. Sungguh ucapan Allah dengan kata al-yaqin itu lebih tinggi, lebih dahsyat atau lebih bagus bahasanya, lebih tinggi sastranya dibandingkan dengan menggunakan kata abadan. Jadi seandainya kita ini tadi itu ibadah selama-lamanya, ya sampai 1 juz itu kalah oleh apa? Yakin ini. Maksudnya kita menjalankan tugas nurut, yang penting nurut sampai kita mati. Jadi cuma begitu saja Pak. Jadi ayo dilakoni sampai mati. Nah, kok khilafah dulu tegak? Ya urusannya Allah, bukan kita ya. Begitu ya, jelas ini. Jadi dakwah ini harus kita. Dan tadi kata Syekh Abdul Qadir, beliau mengatakan bahwa program ini, ya saya bacakan penutup di dalam tafsiran beliau. Wa'bud rabbaka ay wajtahid fi suluki thariqil ma'rifah. Ini. Jadi kamu bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakan program ini karena program ini adalah suluku thariqil ma'rifah. Kamu akan dipimpin oleh Allah, dibimbing sampai menuju ma'rifat. Hatta yaqiyakal yakin, yakni yahsulu lakal kashfu wasyuhud, kamu akan dibukakan oleh Allah ya semua yang tersembunyi dan akan menyaksikan segala yang belum kamu pahami. Fayartafi wa angka hijabul inaya ananiya wal wujud, sehingga kamu akan diangkat semua hijab sehingga tidak lagi di level ananiya. Ananiya itu kayak iblis disungguh. Kan ananiya juga begitu. Atau ananiya itu juga maknanya makhluk ini. Jadi kita sudah tidak pandang makhluk, yang kita pandang Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya thariqah ma'rifat itu tidak harus dengan melalui jalur thariqah khusus ma'rifat, tidak begitu, tapi dengan kita menjalankan Islam, beliau katakan begitu. Makanya tadi dakwah, jihad, sholat, ya tetap sholat harus. Makanya nek orang ngomong itu ada dakwah tapi nggak sholat, nggak mungkin lah, nggak mungkin. Tidak cocok dengan ayatnya. Nggak mungkin orang berdakwah Islam terus tidak sholat atau sholatnya tidak bagus, tidak mungkin. Ya, itu orang yang memang membuat berita-berita palsu ya. Makanya ini sudah prosedurnya seperti itu ya. Jadi insya Allah kita akan niatkan kita semua jangan ada yang tertinggal dari program ini ya. Walaupun tadi mungkin peran kita belum banyak, belum maksimal, apa yang bisa kita lakukan ayo dilakukan, karena kalau bertakwa itu cukup semampunya. Tapi kalau meninggalkan maksiat tidak boleh ditawar, harus betul-betul ditinggal. Ya siapapun kita, kalau masih maksiat nanti di akhirat ya bisa kena masalah. Ya mungkin itu dari saya. Monggo saya kembalikan pada moderator. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara inti sudah tersampaikan, maka acara selanjutnya adalah tanya jawab. Sebelum tanya jawab ini sudah lega atau belum ya Pak? Sudah mantap atau belum? Ini misalnya ditawari gabung untuk ngaji rutin ini masih ragu atau buatan ini? Ini kalau masih ada keraguan ya hukum ada ustadz ini ya bisa ditanyakan selega-leganya ya, semantep-mantepnya. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Monggo tanya jawab kami persilakan. Pak Muklis, monggo. Kalau belum ada, saya awali kan. Ini ada titipan pertanyaan kan. Nah ini kan rata-rata sudah berkeluarga ya. Ini titipannya
keluarga ini, yang mau berkeluarga kelihatannya, berarti masih bujang gitu. Ustaz, adab-adabnya suami kepada istri tapi dalam kerangka yang sudut pandang yang lain, Ustaz. Kalau di pandangan umum itu kan mencukupi nafkah, tapi kalau pandangan secara umum kalau dihubungkan dengan dunia dan akhirat, boleh dijawab. Ini saya kurang paham ini maksud pandangan umum bagaimana. Pertanyaannya sebenarnya pertanyaannya itu hanya seliput adab-adab suami kepada istri. Suami pada istri. Ya kalau begitu ya banyak. Namanya adab ya berarti mengikuti hak suami. Ya nanti ada meliputi hak istri kan itu kan. Hak istri kewajiban suami. Itu dari situ. Makanya adabnya bagaimana gitu ya, secara globalnya ya dipelajari semuanya. Ya, mulai dari kewajibannya apa, ya cara menggaulinya bagaimana. Itu seperti itu. Ya, jadi saya tidak bisa memberikan ini ya, mungkin sekali-kali nanti diangkat jadi tema juga. Kalau memang itu, atau bisa langsung. Nah, kalau ini karena kalau saya bahas umum kan, jadi yang bersangkutan kalau memang ada yang perlu bisa kita diskusikan secara pribadi mungkin. Ya, apanya yang belum paham maksudnya karena itu terlalu umum ya. Adab suami istri berarti kan luas. Tadi kalau satu buku ya kalau jadikan buku berarti bisa terlebih dari satu buku itu. Belum ada loh buku itu yang seri-seri itu. Ada suami atas istri. Dulu saya pernah baca itu ada 40 hak suami ada. Nanti seri berikutnya gitu. Ada dulu itu, ya. Jadi itu untuk semuanya tentang suami istri, ya. Jadi makanya kalau dengan minta dibahas atau dijelaskan singkat di sini jelas tidak bisa. Makanya yang sisi mana gitu kan, yang akan kita fokuskan. Gitu. Demikian. Atau mungkin ini ya, saya tambah sedikit ini tadi ada biar rata, biar kita dapat barokahnya. Gitu ya. Ini dari kitabnya Imam At-Tabari ada penjelasan yang tidak ada di yang lain tadi. Ya, yang dimaksud tadi, ketika kita fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin, ya, kalau kamu banyak tadi itu dapat masalah dari perjuangan ini, kembalilah kepada Allah. Maksudnya apa? Fafza fi mana baraka ya min amrin tukrihu. Segeralah kamu tadi itu melakukan apa yang diberikan solusinya oleh Allah terhadap perkara-perkara yang kamu memang berat, kamu tidak suka. Gitu ya. Jadi dengan kita menjalani perjuangan ini nanti ada hal yang tadi itu kita. Ya. Nah, yang kita terima yang tidak nyaman, tidak kita suka itu ya ila syukrillah. Ila syukrillah. Kamu segeralah bersyukur kepada Allah. Jadi di sini, jadi untuk membuat pikiran kita jadi tenang dan jadi ringan segala masalah, pertama syukuri. Makanya kemarin saya pelajari itu tentang di kitab Syekh Abdul Qadir tentang apa itu, bagaimana supaya kita bersabar terhadap hal-hal yang tadi itu kita belum puas. Maka beliau memberikan contoh begini: ketika kita diberi rezeki belum cukup, maka tetaplah kamu bersyukur seperti orang yang diberi rezeki telah melimpah. Kalau jadikan Pak ini, misalnya kebutuhan kita satu bulan cuma 4 juta, 5 juta, dikasih Allah rezeki 10 juta, punya enggak pikiran cita-cita kepingin rezekinya turun? Punya? Wah saya ini ya Allah kebanyakan, wes saya 5 juta saja itu. Tidak akan kan? Maka tandanya kita tadi ridho kepada Allah, berarti ketika Allah memberikan tadi kebutuhan kita 5 juta, nah kok satu bulan yang cuma dapat 4 juta, maka punyalah pertama perasaan yang sama kepada Allah. Jadi kalau kita itu tandanya ridho kepada Allah, dikasih Allah yang modal tadi sama perasaannya. Tapi jangan salah paham ya, ini kisah koma. Jadi pertama-tama punyalah perasaan, ya Allah saya tetap bersyukur kepadamu walaupun tadi kebutuhan saya sebenarnya 5 juta. Tapi kalau Anda beri 4 juta ya saya akan cukup-cukupkan. Saya ridho. Begitu. Dan perasaannya tetap
tidak ingin tadi itu kehilangan ini. Kenapa? Karena tahu pahalanya ini lebih besar besok di akhirat. Berarti engkau memberi saya yang lebih besar besok di akhirat. Nah baru kalau sudah pikirannya, hatinya sudah benar seperti itu, tetap bersyukur, maka apa? Barulah kata Syekh Abdul Qadir, lakukan yang perlu dilakukan. Apa? Lembur atau cari usaha lain supaya rezekinya bisa berpaham. Jadi begitu. Itu tuntunan para sufi itu ngoten. Bukan terus mengasingkan diri seperti sholat aja daripada nyambut gawe sorong. Tidak, lakukan yang perlu dilakukan. Tadi jangan meninggalkan tentunya ketaatan. Makanya ila syukri lillah, terus pasana ya alaihi, pujilah Allah, berzikirlah, terima kasihlah dalam wujud tadi, dan kemudian wassalah, dan melaksanakan sholat dengan baik-baik, dan semakin baik jadi diperbanyak, bahkan diperkusut dan sebagainya. Begitu. Ngoten caranya. Atau hatinya tetap bersyukur. Nanti ini Muhammad At-Tabari juga beliau menyampaikan, dan ini beliau semua kalau beliau yang ini hadis ini, berarti ada riwayatnya, gitu kan? Ada riwayatnya. Makanya Imam At-Tabari itu kalau dia tafsirnya begitu. Jadi semua itu pakai hadis, gitu ya. Dan semua ada riwayat. Jadi seperti ini. Ya. Jadi begitu. Bersyukur kita kepada Allah. Dan dikasih kesempitan untuk bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah bisa merasakan sempit, kesulitan. Sehingga apa? Saya bisa mendekat kepada Allah. Coba saya dikasih lapang terus mungkin ya tambah lagi. Nah, gitu. Makanya kita husnudzon kepada Allah. Nah, begitu Pak. Terus lakukan yang perlu dilakukan. Ini kok rezeki ini pulang ya tambah mungkin. Nah, itu gitu semuanya tambah rezeki ini. Ya atau tambah usahanya. Gitu ya. Insyaallah nanti Allah menolong. Demikian. Monggo kalau monggo yang ada. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Ustaz mengenai situasi rekan kerja yang kurang kondusif, termasuk ada salah satu rekan kerja orang lama yang membawa dari saya mau bertanya mengenai situasi dan rekan kerja yang kurang kondusif, termasuk ada salah satu rekan kerja orang lama yang balik dari segi ucapan, kajian, dan yang menggabungkan saya mau bertanya mengenai situasi dan rekan kerja yang kurang kondusif, termasuk ada salah satu rekan kerja orang lama yang zalim dari ucapan, cacian yang mengganggu mental. Saya pribadi berusaha sabar karena berharap tetap kerja jangka panjang sesuai tanggung jawab walaupun dibikin tidak nyaman. Nah, untuk menyikapinya sesuai Islam bagaimana selain berusaha sabar? Terima kasih. Matur nuwun. Iya, jadi makanya kita ini kalau ikut Islam itu enak. Kenapa? Karena satu sikap itu bisa kita gunakan dimanapun. Termasuk tadi dakwah ini sudah melatih kita. Ya, jadi bukan hanya yang urusan seperti ini, bahkan ada teman-teman kita yang karena ikut dakwah ini, kemudian apa? Ya usahanya bisa jadi maju. Kenapa? Dakwah ini dia dipinterkan. Dari dakwah ini, nah itu bisa digunakan juga. Dakwah ini mengajari kita cara menghadapi orang, kan gitu kan ya, termasuk bagaimana ketemu orang, bagaimana ramah pada orang, bagaimana mensikapi. Makanya sisi apapun itu bisa kita pakai. Karena ikut dakwah ini nggak ada ruginya. Makanya dengan kalau ikut pembinaan di dakwah ini pasti akan semakin hidupnya semakin siap menghadapi
berbagai macam suasana gitu. Berbagai macam suasana, ya. Dan memang Allah menghendaki kita seperti itu. Ya sama kayak tadi itu kan sudah jelas tadi. Kalau ada orang yang mengganggu, pertama ya jangan dilihat orang, jangan dihiraukan, sudah. Maksudnya sudah, itu bukan urusan saya gitu. Memang itu nggak bisa semudah itu, makanya Nabi sampai dengan ya. Sama baca ayat tadi, yang ayat berapa tadi? Itu kan Allah mengatakan bahwa Allah tahu, ya, bahwa ayat yang ke 97, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka, ya, jadi walaqad na'lamu, sungguh kami tahu, annaka yadhiqu sadruka, bahwa dadamu menjadi sesak, bima yaqulun, karena ucapan, jelas ya, ucapan. Nah, tadi yang tanya kan juga ucapan. Ya segini ini jawabannya dari Allah. Bagaimana? Ya dilatih telinga itu. Ya omong kerumu tapi gak kerumu. Lo ini jadi orang hebat loh. Lo beneran itu. Nah, termasuk juga ilmu nih Gus Dur. Gus Dur itu kerumu tapi gak kerumu. Karena gak kerumu tapi kerumu. Jadi gak kerumu maksudnya itu gak terlalu anu. Jadi bisa tadi itu bisa sudah membaca arahnya kemana orang ngomong. Ya sudah, arahnya ngajak emosi lah. Aku dipancing orang emosi. Kan gitu ya. Kan gitu kan. Emosi itu kan apa? Saya gak ada masalah. Dia gak ada masalah saya, ya sudah, berarti bukan masalah saya, gitu aja. Bahwa orang ngomong gini, bahwa itu pernah, memang awalnya sulit mas. Tapi alhamdulillah kalau sudah terlatih itu, insya Allah saya mencapai umur sekarang ini. Terus omongan apa insya Allah untuk stabil, saya gak nyamin ya karena kadang juga. Tapi kalau seperti itu sudah sering dengar dan sudah biasa. Ya, mau orang mencemooh, mau orang nerima, sudah tidak berpengaruh. Ya, begitu siapapun, makanya makanya ini ono adik-adik kita sing baru-baru ceramah, ojo disekati. Sama itu langsung jatuh mentalnya. Dulu di sini ada kasus, ya baru pulang pondok, lulus kan, baru kuliah, ceramah, langsung begini, wah, ya langsung mentalnya jatuh. Enggak, sekarang nggak mau. Nah ini mbak, ini contoh lagi kan gitu. Tapi kita memang dilatih dulu. Jelas ya, sampai harus menjalani itu. Tapi lama-lama sampai nanti kalau mau nurut dikasih Allah lapang. Makanya pertama ya dibusoderuka, jadi kan harus mau melatih diri, nopo dadam menjadi sempit, sabar nih loh. Resikonya sabar, dadam menjadi sempit. Kan ngerti kan? Nah nanti kalau sampai bertahan nurut sama Allah, nanti Allah yang akan melapangkan dada. Ya, gitu kan? Jadi Nabi Muhammad itu dadanya menjadi lapang setelah sempit, bukan karena apa, tapi karena pertolongan Allah. Alam nasrah laka, bukankah kami yang telah melapangkan dada begitu? Nanti nggak? Jadi seperti itu. Cara menghadapinya pertama, jadi selain sabar bagaimana? Kalau bisa diingatkan. Kalau tidak bisa, ya tadi wis dengan tinggal gak usah direken. Melatih diri bagaimana tadi, kerumu tapi gak kerumu tapi kerumu. Ya, jadi itu ilmunya orang ilmunya orang kelas tinggi. Misalkan itu mau diangkat Allah derajatnya. Oke, jadi sampai naik kerumu itu penting saja. Gitu. Naik kalimat gak penting gak kerumu. Begitu. Ya tadi itu yang memancing emosi, yang kalimat yang gak ada guna sudah gak dengar. Maksudnya gak masuk gitu loh, gak masuk. Nah gitu, kita jadi orang pintar nanti. Makanya tadi jadi orang pintar, jadi orang dewasa. Dan semua itu butuh proses seperti itu. Ya kan? Semua butuh proses demikian. Dan itu akan baik bagi kita. Ya. Dan ya dimana makanya tadi, kenapa kita ini ditunjukkan Allah ya ini? Makanya sebenarnya Pak, masih dakwah atau gak dakwah, resikonya podo. Ketemu wong sing dikelno ya, ketemu sing suka ngolo. Bukti ini kan ya cuma urusan kerja, lu beneran itu. Sampai urusan apa-apa jangan dikira ini kan urusan kerja begitu, karena sekarang butuh orang butuh kerja, juga kerasan anak-anaknya sing lawas gak di pensiun misalnya gitu. Enggak bisa begitu juga. Dimanapun level pejabat juga begitu sama. Dikira sampai nek wis ndukung kono gak ono sing padha mawon. Ya. Itu seperti itu.
sampai kelas ngapunten. Presiden pun yo ono sing demok kelas sebelah. Sama saking galuh ya. Mereka juga kita demi kepentingan, gitu loh ya. Mereka bisa bertahan padahal cuma demi dunia. Nah, kita ini kan ditawarkan Allah yang lebih mulia. Nah, terkasih, jadi harus melatih diri. Selain sabar apa ya sudah latih diri. Ini cara yang libatkan jaringan ke kegiatan seperti ini yang sudah biasa menghadapi seperti itu. Nanti ayat-ayat semakin kita tahu, oh ini tak cari Allah sudah. Nanti ya tadi dengan kita terus menjalani lama-lama biasa. Begitu. Ya, lama-lama biasa. Jadi sudah mana yang perlu ditanggapi, mana tidak. Semua begitu harus berlatih. Makanya nih ono partai apa sing terlalu banyak omong berarti politikus anyaran. Ya, kalau dulu sing menampakkan diri rudak pinter itu politikus anyaran. Ya, tapi nek sing lawan-lawan seperti Pak Surya Paloh kan gak banyak omong sekarang. Dulu awal gak partai waduh banyak omong. Kenapa? Cek terkenal. Setelah sampai di tempatnya, sekarang gak banyak omong tapi banyak bertindak. Moro-moro Pak Anies tuh. Moro-moro Cak Imin diculik dari kan gitu kan? Nah itu gitu. Ngerti nggih? Paham? Karena sudah tidak mempan dengan omongan siapapun. Ya kan? Mau setuju mau nggak setuju lah gitu. Oke. Semua level kita begitu. Makanya kita terus tidak membela agama Allah, tidak mengikuti programnya Allah terus kena resiko mono. Kan rugi ya. Rugi ya podo-podo sempite dadar musik. Ya kan? Cuma ngereken ngomong musik ya tadi itu. Makanya dengan ini kita punya kegiatan lain sehingga nggak kumpul dengan mereka terus sehingga kita bisa cari suasana yang bisa menyamankan diri kita. Demikian. Oke, monggo pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara memahami sebuah hadis seandainya hartamu diminta dan punggungmu dicambuk oleh seorang penguasa atau wirakarya? Karena sebagian dari saudara kita memahami hadis macam ini diterapkan dalam kasus yang sekarang lagi viral, contohnya Jerman. Untuk membenarkan apa yang dilakukan penguasa kita. Terus yang kedua, seandainya masyarakat Rempang itu mempertahankan harta dan apa mereka itu bisa dikatakan memberontak? Apa terus seandainya kalau mereka melawan, apa bisa dikatakan itu bubar atau memberontak? Ya, jadi ini memang kasus berkenaan dengan ini perlu kita cermati ya, oleh sangat harus berhati-hati. Pertama memang kita masyarakat atau rakyat harus taat kepada pemerintah. Wajib hukumnya. Hukumnya apa? Tapi ketaatan yang tidak untuk maksiat. Ketaatan yang tidak untuk maksiat. Tapi kalau untuk maksiat tidak boleh taat. Nah itu begitu. Jadi kalau diminta hartamu, ini maksudnya mentaati keputusan hukum. Dicambuk punggungmu. Dan itu dilakukan, makanya Imam Syafi'i kena cambuk. Karena beliau menyatakan itu, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, semua bahkan lebih parah, beliau di penjara sampai lama. Jadi yang paling terkenal Imam Abu Hanifah itu. Padahal mereka ini orang-orang yang sangat paham kepada agama, tidak diragukan lagi. Tapi mereka tetap taat kepada keputusan pemerintah. Dicambuk ya dicambuk. Tapi ketika menyampaikan kebenaran tetap menyampaikan kebenaran. Lu kok ngono? Ya murniku Islam. Ya itulah Islam. Jadi apapun maunya ditaati. Begitu. Jadi di penjara sudah tidak gitu. Nah, terus kemudian apa? Kalau ada kesalahan pemerintah, kita boleh melawan hanya secara pemikiran. Tidak boleh terjadi perlawanan fisik.
Jadi seandainya tadi pertanyaan penduduk Rempang ini menjaga haknya, bagaimana? Apa ini bugot? Ya kemudian dilakukan apa? Kalau mereka hanya menuntut haknya, ini tanah saya Pak, saya tidak mau digusur, maka itu ada dalilnya juga. Ya, dimana Sayyidina Umar juga pernah menggusur. Pernah dengar? Menggusur untuk masjid, yang digusur tanahnya orang non-Muslim, kan begitu. Bahkan tidak hanya pada Sayyidina Umar, pada siapa? Amr bin As, yang juga Sayyidina Umar yang apa itu tulang itu, Amr bin As kan begitu. Jadi jelas itu ada peristiwa penggusuran, tapi jelas Islam memberi contoh, nggak boleh pemerintah semena-mena. Makanya hukum itu harus dipegang orang yang cocok. Maksudnya kalau dalil itu untuk rakyat, ya rakyat yang memegang, jangan penguasa. Kamu harus walaupun tak canggung, kamu harus taat. Salah, yang memegang hadis siapa? Rakyat. Pemerintah harus memegang dalil dan itu. Jangan sampai mendolimi, menyusahkan rakyat. Karena Rasulullah mendoakan, siapa yang menyusahkan rakyatku, masyarakatku, umatku, maka akan aku susahkan di surga akhirat. Ya Allah, susahkan dia. Nanti lawan pengadilannya dengan roh. Rasul tidak akan melepaskan orang-orang yang menyusahkan. Ngono. Jadi dari penguasa dulu aku tuh sampai nyusahkan orang yang kering. Ngono. Paham? Jadi dalil itu jangan. Oh, nanti penguasa boleh dalil saya tahu untuk penguasa. Ya kumang, jangan sampai penguasa itu gitu menyengsarakan rakyat, mendolimi, mengambil haknya. Kan seperti itu. Ada banyak hadisnya itu, makanya itu perlu dipelajari. Nah ini, terus yang perlu juga dicermati ya. Jadi ini tadi, jadi yang dilakukan oleh masyarakat ini apa yang dilakukan? Kalau mereka mengangkat senjata, nah membunuh pejabat, membunuh apa itu aparat, jadi berarti namanya memberontak. Tapi kalau cuma menuntut haknya, bukan melawan, begitu. Apalagi melalui jalur hukum atau apa. Nah terus tadi kalau mereka melindungi lahannya, orang nggak boleh masuk, ya boleh. Loh, hukum kita gitu. Jadi misalnya contoh saya, ya ada polisi atau siapa intel misalnya ke rumah saya. Kalau saya tidak mengendaki, tidak boleh masuk rumah saya, dia maksa masuk, kena denda mestinya. Ada undang-undangnya itu, nggak boleh. Siapa walaupun aparat. Begitu. Jadi harus tok gitu Pak Adis. Saya mau datang apa? Sedang mana surat tugasnya? Tunjukkan dulu. Untuk apa surat tugasnya? Saya mau meminta keterangan. Pak dia keterangan itu aja. Jadi harus begitu. Jadi itu sampai aparat pun ada peraturannya seperti itu. Kita ini makanya harus tahu hukum dan dalil itu secara tepat ya. Jadi begitu. Jadi kalau sebagai rakyat ya tadi harus taat pada pemerintah, nggak boleh. Makanya kalau ada provokasi di masjid itu, masyarakat Rempang siap jihad, menumpahkan itu salah. Jihad itu melawan orang kafir. Begitu. Orang kafir pasti luar negeri, bukan kafir Kongo. Bukan penguasa kita, bukan. Jadi walaupun pejabat kita itu non muslim, nggak boleh diperangi. Betul, harus dipahami ini. Jadi perang kita itu mestinya lawan Amerika, Cina, ngono. Itu jenis perang. Itu jenis jihad. Kan begitu. Ini Amerika rukun. Ini kancane kudu kawan. Nah ini salah kebalik gitu. Ya, jadi seperti itu. Ngoten nggih. Jadi mestinya itu dengan orang-orang negeri gitu yang aparat juga gitu mestinya dididik ya. Aparat menjaga negara gitu, menjaga masyarakat. Nah ini malah kalau orang asing ya yang dikasih. Nah itu seperti itu. Ini ya ini kan karena sukses di pulau apa? Komodo, makanya diulang lagi di banyak pulau nanti. Jadi pulau Komodo kan sudah itu. Jadi rakyat itu sudah dipinggirkan, sudah punya. Tapi karena mereka posisinya lemah ya, kalau suku Melayu kan banyak gitu ya. Orang-orang di Jakarta, di Jawa kan banyak Melayu juga ya kan. Makanya suaranya jadi keras. Nah kalau yang di Pulau Komodo itu kan sukunya kecil atau masyarakatnya kecil, juga suara mereka nggak sampai terdengar jauh. Ya gitu dibohongi, digusur sampai akhirnya. Ya, nah itu begitu. Ya mereka tidak punya hak tinggal dan sebagainya. Nah itu seperti itu. Ini ya. Jadi jelas tidak boleh terjadi kekerasan, apalagi pertumpahan darah jelas tidak boleh. Kedua-duanya dilarang oleh Allah, baik penguasa maupun
Penguasa kok sampai menumpahkan darah walaupun itu hanya dilempar atau apa, tetap itu nanti ditutup di akhirat dan itu dosa besar. Tetap dosa besar. Tetap harus mengatakan itu salah. Itu kalau pemerintah beriman ya. Jadi ini makanya dalil Islam ini hanya bisa diterapkan oleh orang iman, Pak. Nah, orang gak iman sama dalil yang percuma kayak itu. Orang gak iman pada Quran. Gitu, makanya saat ini ada pemerintah yang menumpahkan ya, mestinya menyesal. Begitu, tapi biasanya ngono Bang, karena kesombongannya, karena merasa berkuasa harus ditaati masalah dalil. Jadi dalil yang mestinya untuk rakyat dia pegang. Pemerintah harus ditaati. Padahal itu mestinya dalil itu dipegang oleh rakyat. Ya Pak, aku taati. Tapi kalau haknya tetap boleh, yaitu dan itu sudah nyata dicontohkan oleh Sayyidina Umar, ya kan? Dan banyak kasus yang lainnya juga. Itu begitu. Nah, soal protes apa haknya itu boleh. Bahkan Sayyidina Umar, ibu-ibu aja boleh protes kok, diterima di istana negara. Ibu-ibu protes masalah hal yang remeh, mahal, ya kan? Dan Sayyidina Umar kemudian mengalahkan ijtihadnya. Karena apa? Yang disampaikan ibu-ibu memang lebih kuat dalilnya. Begitu. Rasulullah tidak membantah sebagainya, akhirnya Sayyidina Umar mengalah. Itu penguasa takut pada Allah, begitu. Ngerti nggih? Jadi jelas kalau ini tidak boleh, tidak boleh mengangkat senjata, walaupun itu senjatanya apalagi ngapunten. Ngangkat senjata gak ngadep bisa. Iya kan? Senjatanya gak bisa membunuh, lah rugi ngangkat senjata nanti kena anu ya kan nggih. Makanya kita ini tadi itu dipujuki sama sistem demokrasi gitu ya. Tadi tidak akan pernah dapat kebaikan. Makanya tinggalkan. Tadi kita juga repot-repot teman. Wis pokoke tinggalkan gitu. Termasuk dalil nek mau gak sing melok pemilu sak nek ke pemilu gak payu gak sah undang-undang. Kan gitu aja. Tinggal kita ya apa terus kita apa nek gak pemilu ya ada cara lain gitu. Gitu loh Pak. Jadi kita tuh gitu, nanti akhirnya juga begitu nanti. Tiap person nanti gitu. Jadi perubahan ke arah khilafah nanti gitu. Moro-moro demokrasi gak payu. Kabeh kalau sing gelem demokrasi. Terus ya apa ya dirunding mana ngono tok. Itu yang terjadi di Madinah. Jadi gak ada kekerasan tak ngono nanti. Ya apa rek ngene iki? Iya, demokrasi dajak. Aku sadar aku kayak gitu. Ya kan? Nah, yang karyawan yang mulai gitu semuanya politikus yang ngono, aku juga berbuat dosa tok rek. Pebisnis yang ngono, ini nguntungno bisnis asing ya lah. Akhirnya apa sadar? Ya apa kita nanti gitu. Ya makanya ada masa seperti itu nanti, dan itu haknya Allah, nanti Allah yang akan tugas kita itu menyampaikan informasi. Ya demikian. Jadi tergantung yang dilakukan. Kalau menyalahi syariat ya bisa termasuk bugot. Ya makanya apa haknya ya nuntut saja secara hukum. Terus tadi rumahnya boleh dipagar, boleh dilindungi karena tanahnya sendiri. Menurut saya boleh. Tidak boleh orang lain masuk tanahnya orang dengan sembarangan, tidak boleh. Walaupun juga boleh dipukuli. Ya dibilang ini lemah tuh Pak, kami keluar. Ya, jadi demikian. Seperti itu. Oke, alhamdulillah kita cukupkan karena waktunya sudah malam. Barangkali ada pertanyaan yang belum bisa disampaikan, dibuat PR untuk kajian selanjutnya. Untuk PR-nya panitia barangkali bisa diupayakan usulan tadi untuk tempat barangkali biar tidak bosan ya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk selanjutnya. Saya sebagai pembawa acara saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.